Nah, saya mau menghubungkan ulang tahun Mas Anies dengan guncangan yang diberikan oleh Pak Prabowo ketika penetapan. Itu kan yang publik ingin tahu, Mas. Begitu diguncang, apa sih yang dibisikkan Pak Prabowo itu kan cuma video sama, nggak pernah tahu itu. Kalau boleh dibocorin, nggak usah bocor halus, Mas, ini kan udah selesai. Dan mudah-mudahan bukan tidak ada kata-kata rahasia atau sesuatu yang tidak perlu didengar publik. Digoncang itu, dan Mas Anies sendiri itu goncangan itu kalau kami lihat, Mas, ini bukan menggoncang biasa loh, Mas. Ini goncangan masa gitu ya? Iya, Mas. Makanya itu agak menarik. Goncangannya keras banget. Jadi ada dua di situ, Mas. Apa yang dibisikkan atau dikemukakan Pak Prabowo, dan apa juga Mas Anies merasa bagaimana itu goncangan. Kami yang lihat, ini bukan serius sekedar ini ya. Mungkin perjumpaan yang memang waktunya begitu pas, situasinya begitu ada di publik itu. Kan barangkali juga begini, suasananya di saat itu adalah suasana selesainya sebuah fase. Kan dulu ada penetapan calon, ada, kita semua hadir, lalu penetapan hasil. Kan itu. Nah, kami memilih untuk hadir pada saat penetapan hasil. Dan ketika kami datang, itu banyak yang mengira kami tidak akan datang. Justru Mas Ganjar ya datang ya sama Pak Mahfud ya? Kami datang. Nah, kami merasa ya kami memang perlu hadir. Kira-kira ada undangan KPU ataupun tidak ada undangan KPU. Kalau itu ada waktu penetapan, maka kami bersiap untuk datang. Walaupun undangannya datangnya sejam sebelumnya. Oh, itu faktanya undangannya datangnya sebelum? Undangannya baru datang itu jam 9:30 malam. Oh, padahal acaranya besoknya jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Memang ya, tapi kan kita tahu. Udah diniatkan dari awal gitu. Iya, itu kan formalitasnya aja kita udah dengar. Jadi kita bersiap untuk datang karena kami ingin menghargai proses. Nah, mungkin juga beliau mungkin juga membayangkan bahwa mungkin akan hadir sendirian. Oh, oke. Baik. Dan ternyata datang, dan memang betul ketika datang beliau berdua tuh menyampaikan terima kasih karena hadir di dalam acara ini, baik Pak Gibran maupun Pak Prabowo. Jadi waktu diguncang-guncang apa yang Pak Prabowo? Kita ngeliat terus. Nanti aja yang itu. Jadi belum bisa baca halus. Tapi paling tidak inilah yang masih menyemangati, memberi soundnya positif gitu. Oh iya, jadi begini, kami ingin agar proses bernegara ini dijaga marwahnya. Itu poinnya situ ya. Saya ini sedang menjalani proses bernegara, dan Pilpres itu di dalam proses politik adalah proses pemilihan yang tidak ada yang lebih tinggi lagi dari itu. Bila tidak dijaga adabnya, etikanya, kehormatannya, nah bagaimana kita berharap urusan lain bisa dijaga? Karena itu saya sampaikan, datang ini bukan soal perasaan, bukan soal bagaimana kita menerima atau tidak menerima, setuju atau tidak setuju dengan keputusan. Tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa apapun keputusannya, kita berada di situ. Apapun keputusannya, kita hormati keputusannya. Apalagi yang di sana itu kan penetapan hasil berdasarkan keputusan MK. Tidak ada mahkamah lebih tinggi daripada MK di Republik ini. Taat. Nah, ini yang harus bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika kita menjalani proses bernegara, jaga marwah itu. Jangan dirusak. Bahwa kita punya perasaan tidak suka, punya perasaan kecewa, punya perasaan apa, atau punya perasaan suka, atau punya perasaan bahagia, itu adalah urusan di dalam perasaan kita. Yang negara perhatikan dan yang publik perhatikan itu perilaku, bukan perasaan. Dan dari mana kita juga tahu perasaan? Saya, Mas, begitu diguncang tuh saya udah kaget tuh, guncangannya keras banget gitu ya.
Nah, kekagetan saya bertambah, Mas. Ketika Pak Prabowo membuat speech itu, Mas. Mas Anies, saya tahu Anda tersenyum, tapi senyumnya pasti apa? Istilahnya saya lupa tuh, karena saya pernah merasakan dalam posisi itu. Jadi, tapi itulah cara Pak Prabowo berkomunikasi. Cuman Mas Anies mendengar itu kayak gimana ya? Nah, justru saya katakan dari awal, apapun perasaan yang dinilai adalah tindakan. Oke. Apapun perasaan, karena kita juga tidak tahu perasaan yang sesungguhnya, Mas. Mas, dari mana saya tahu perasaannya Mas BW? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Dan saya juga nggak tahu niatnya Mas BW. Iya. Saya juga tidak tahu pikiran Mas BW. Yang saya bisa nilai adalah tindakan. Tindakan. Karena itu saya jarang sekali mengatakan saya mengetahui perasaan seseorang. Tindakan dan ucapan. Saya tahu tindakan Anda. Tindakan itu adalah yang digerakkan atau yang dilisankan. Jalankan. Itu tindakannya. Nah, jadi dan saya ingin agar dalam bernegara itu tindakannya benar gitu. Itu kita jaga. Anies tidak hanya menjaga kehormatan, tapi juga melakukan tindakan itu. Nah, yang saya baru tahu kemudian, ternyata kami adalah pertama kali yang tidak ditetapkan itu ikut menghadiri. Itu kami baru tahu. Ada undangan itu juga kan sebenarnya. Iya, jadi kami baru tahu juga saat itu. Sesudah itu kan jadi pembicaraan. Rupanya kita ini pertama kali, selama ini nggak pernah datang. 2019, 2014, 2009, 2004. Baru saya ingin memberi tafsir, Mas. Jadi selama Pak Prabowo 4 kali mengikuti Pilpres. 4 kali, Mas. Ini kan keempat kan sekarang kan. Sekali jadi wakil presiden. 3. Iya, 3 kan sampai sekarang jadi 4. Oh iya ya. Iya kan? 3 sebelumnya beliau mungkin nggak pernah datang, jadi surprise begitu Mas Anies datang. Ya. Saya merasa memang bangsa kita harus lebih meningkat di dalam mematangkan diri dalam proses demokrasi. Oke. Dan itu harus dimulai dari pelaku-pelaku utamanya menunjukkan kematangan dalam berdemokrasi. Kalau pelaku-pelaku utamanya tidak menunjukkan kematangan, ya jangan harap pelaku-pelaku yang lain melakukannya. Yes.